Kali ini saya akan memperkenalkan kanji yo atau mochi iru. Nah, kanji yo ini ya, di video sebelumnya sudah sempat saya bahas kunyominya. Waktu kemarin perbandingan sama kata tsukaimasu ya. Jadi mochi imas ya dan tsukaimasu itu artinya sama, menggunakan gitu ya. Untuk detailnya bisa dilihat di video yang sudah lewat ya. Nah, itu kali ini saya akan bahas kanji mochi irunya saja. Yang mana ini banyak dipakai itu adalah ongyominya, yaitu yo gitu ya. Jadi kanji ini ongyominya adalah yo. Kemudian kunyominya adalah mochi iru. Kanji ini masuk level N4 ya. Cara menulisnya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Itu jadi ada 5 kali coretan ya. Sekarang saya akan masuk ke kata-kata yang bisa dibentuk dengan kanji ini ya. Saya kasih beberapa yang sering dipakai pada keseharian. Nah, kata pertama adalah shio. Shio ya. Nah, ini kalau lihat dari kanji pembentuk kata shio ini, shi-nya itu dari tsukaimasu, yo-nya dari mochi iru ini. Jadi dua kata dengan arti menggunakan itu jadi satu di sana. Shio itu artinya menggunakan ya. Jadi kata sesederhana menggunakan aja bisa ada banyak ya. Jadi shio itu menggunakan, artinya memakai, menggunakan gitu ya. Tapi ya biasanya yang digunakan atau dipakai itu sasarannya adalah ini, benda yang ya fisikal ya, benda yang solid gitu. Biasanya begitu. Nah, shio ini termasuk kata benda dan juga kata kerja shimas gitu ya. Nah, contoh kalimat misalnya kono denwa wa genzai go shio ni naremasen. Telepon ini untuk saat ini tidak bisa digunakan. Go shio ya. Nah, ini apa? Shio ini biasanya dipakainya dalam bahasa tulis. Jadi dalam tulisan ya. Ya kalau kita ngomong kaiwa misalnya ya pakai tsukaimasu saja saya rasa cukup. Tapi shio ini sering ketemu justru di tulisan kalau saya pribadi sih gitu. Atau sudah dalam bentuk keigo, jadi go shio gitu ya. Tapi artinya sama aja, menggunakan gitu ya. Kata berikutnya adalah ryo. Jadi ryo ya. Ryo itu artinya ya menggunakan lagi, memanfaatkan. Tapi biasanya yang dijadikan objek ya, yang dimanfaatkan, yang digunakan itu adalah sebuah kayak layanan, sebuah sistem kayak gitu ya. Jadi bukan sasarannya tuh bukan benda yang solid kayak shio tadi. Biasanya begitu ya. Jadi misalnya memanfaatkan layanan internet gitu misalnya, memanfaatkan transportasi publik nah gitu misalnya. Itu pakainya ryo. Ryo ini termasuk ke kata benda atau ya bisa juga jadi kata kerja shimas ya. Contoh kalimat misalnya gakusei wa dare demo jiyu ni toshokan o ryo dekiru. Para siswa bisa menggunakan perpustakaan dengan leluasa gitu misalnya ya. Nah, sampai sini penggunaan jadi kata sesederhana kayak kata menggunakan, memakai. Itu kalau bahasa Jepang bisa dipecah jadi 4 ya. Ada tsukau. Tsukau itu menggunakan secara umum gitu ya. Kemudian mochi iru itu juga menggunakan artinya menggunakan dalam artian yang lebih formal biasanya. Seringan dalam bentuk teks ya. Kemudian shio tadi. Shio itu juga seperti itu. Menggunakan barang yang fisikal ya. Dan biasanya ketemu dalam bentuk teks. Kemudian lagi satu ryo. Yang barusan ini memanfaatkan, menggunakan. Tapi barangnya tuh kayak
nggak apa abstrak gitu ya, menggunakan sistem, menggunakan layanan gitu ya. Nah, itu Ryo seperti itu. Jadi ada Tsukau, Mochiiru, Shio, dan Ryo ya. Padahal kata-katanya cuma simpel. Kalau di bahasa Indonesia ini itu empat-empatnya artinya menggunakan gitu ya. Cuman menggunakan yang gimana gitu. Ya, jadi ada banyak gitu ya. Kita lanjut ke kata berikutnya yaitu Shingyo. Shingyo itu artinya percaya. Ya, percaya ini dalam artian percaya karena berdasarkan rekam jejak gitu ya. Ada track recordnya, kemudian ada ininya ya, ada reputasinya gitu misalnya ya. Jadi kan ada orang percaya tuh karena ya emosi, pakai emosi aja, pakai perasaan aja. Nah kalau Shingyo ini lebih pada ada alasan gininya ya, ada alasan objektifnya gitu, rekam jejak dan reputasi misalnya gitu. Shingyo termasuk pada kata benda dan kata kerja shimas gitu ya. Jadi shingyo shimas gitu ya. Contoh kalimat misalnya Kimi no koto wa kanzen ni shingyo shite imasu. Aku percaya sepenuhnya padamu gitu ya. Karena reputasi, karena rekam jejak gitu misalnya ya. Berikutnya yaitu yoi. Yoi ya. Yoi ini artinya persiapan. Persiapan atau mempersiapkan ya. Ini termasuk kata benda. Kata benda yang bisa jadi kata kerja dengan shimas ya. Jadi yoi shimas gitu juga bisa. Nah, yoi ini persiapan dalam artian ini ya, mempersiapkan hal-hal yang sehari-hari gitu misalnya. Jadi kalau mau menyiapkan event gitu ya, mau menyiapkan pesta gitu, bukan yang ini pakainya. Ini lebih kayak nyiapin makan, nyiapin apa misalnya, nyiapin baju gitu ya. Jadi hal-hal keseharian yang ya katakanlah kecil gitu ya. Kemudian contoh kalimat misalnya shokuji no yoi ga dekimashita. Persiapan makan sudah selesai. Berikutnya adalah yoshi. Yoshi itu artinya lembaran. Lembaran yang biasanya ditujukan untuk diisi. Makanya kalau teman-teman ikut JLPT itu lembar jawabannya namanya Kaito Yoshi kan. Ya Yoshi-nya tuh ya ini kanjinya. Yoshi ya. Jadi ini lembaran yang ditujukan untuk diisi ya entah diisi apa data atau cuma diurek-urek kayak JLPT gitu bisa ya. Ini termasuk kata benda tentunya ya. Ya. Kemudian contoh kalimat misalnya moshikomi yoshi ni kinyu suru. Mengisi form registrasi. Nah, gitu. Kata berikutnya adalah sayo. Sayo ya. Sayo itu artinya merekrut. Jadi menerima. Menerima orang kerja gitu misalnya ya. Kata sayo ini termasuk kata benda dan kata kerja shimas gitu ya. Jadi sayo shimas gitu misalnya. Contoh kalimat misalnya sono kaisha wa 90 nin sayo shita. Perusahaan itu telah merekrut 90 orang itu misalnya. Kata berikutnya adalah sengyo. Sengyo itu artinya kayak khusus gitu ya. Sengyo. Jadi misalnya mobil, ada mobil misalnya 3 gitu. Nah, ada satu mobil yang sengyo. Sengyo ini berarti khusus untuk siapa misalnya gitu ya. Khusus untuk shacho mungkin. Yang lain boleh dipakai staff. Tapi ada satu yang khusus untuk shacho. Nah, itu berarti shacho no sengyo gitu jadinya ya. Kemudian contoh kalimat misalnya kore wa shacho no sengyo desu. Ya, jadi sengyo itu membuat objeknya itu hanya boleh dipakai oleh satu orang atau kelompok tertentu aja gitu, eksklusif untuk khusus untuk satu orang gitu ya. Berikutnya, kata berikutnya adalah fukuyo. Fukuyo itu artinya adalah mengkonsumsi obat. Ya sama mungkin kalau kusuriyo no mimas itu di persamaan katanya adalah fukuyo shimas gitu ya. Ya seperti itu ya. Jadi fukuyo shimas dan kusuryo no mimas itu punya pengertian yang sama, mengkonsumsi obat gitu ya.
Fukuyo ini termasuk kata benda dan kata kerja shimasu gitu ya. Contoh kalimat misalnya, watashi wa ima fukuyo shite iru kusuri ga arimasu. Saat ini ada obat yang sedang saya konsumsi gitu. Fukuyo, mengkonsumsi obat. Kata berikutnya yaitu yoji. Yoji itu artinya urusan, kepentingan, termasuk kata benda gitu ya. Contoh kalimat misalnya, yoji ga areba itsu demo denwa shite kudasai. Bila ada keperluan atau urusan, itsu demo, kapan saja, silahkan telepon saya gitu misalnya ya. Nah, terakhir yaitu kata joyo. Joyo itu artinya adalah umum dipakai, umum digunakan, dipakai sehari-hari gitu misalnya ya. Jadi ini merujuk ke penggunaan suatu baik yang abstrak maupun solid gitu ya. Misalnya ya kayak apa? Ada istilah joyo kanji. Joyo kanji itu adalah kanji yang dipakai sehari-hari. Itu ada 2136 huruf kayaknya ya. Joyo kanji itu seperti itu. Maksudnya joyonya itu artinya adalah digunakan sehari-hari gitu ya. Kata ini termasuk kata benda dan kata kerja shimasu. Contoh kalimat misalnya, kokumi ga joyo suru ifuku. Pakaian yang umum digunakan penduduk gitu ya. Joyo suru ifuku. Joyo suru ifuku ya. Ifukunya itu pakaian. Joyo suru itu berarti jadi sehari-hari gitu ya. Pakaian yang digunakan sehari-hari gitu. Nah, itu tadi tentang kanji yo ya, mochi iru. Dan beberapa kosakata yang menggunakan kanji ini untuk membentuknya. Ya, untuk video kali ini semoga bermanfaat. Terima kasih buat yang udah nonton. Mohon maaf kalau penjelasannya masih berbelit-belit ya. Silahkan subscribe untuk yang belum. Kita ketemu lagi di video berikutnya.